Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Sungguh TV yang sangat berbahagia pada malam hari ini. Semoga pada malam hari ini kami dari kru Sungguh TV mendoakan pada Sobat Sungguh TV dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa obrolan kita sebelumnya ini jam 9 malam, sekarang sudah masuk waktu jam 22.17 yaitu jam 10:07. Dan sekarang alhamdulillah ini Sobat Sungguh TV, kita pada malam hari ini akan mengupas istilahnya obrolan singkat atau omsi tentang apa itu santet, siapa yang berbuat santet dan dengan tujuan apa, dan ada indikasi apa dengan santet orang tersebut bisa melakukan santet itu. Nah, makanya alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah dihadiri oleh tim Sungguh TV dan praktisinya, dan malam hari ini pun Kang Gusmat sudah hadir. Ini Kang Gusmat ya. Yes. Kang Gusmat, dan ini Kang Bagas Satria. Selamat alhamdulillah malam, bro. bisa hadir pada malam hari ini. Dan di sebelah Kang Gusmat ini adalah Kang Wawang. Selamat malam. Yang mana Kang Wawang adalah kesaksian, ya, kesaksian dan juga istilahnya yang merasakan pada waktu itu kena bahaya santet, ya, dari seseorang yang mungkin ada niatan yang jelas-jelas niatan tidak baik, dan itu pun nanti kita bisa mengobrol, menanyakan langsung kepada Kang Wawang. Oke, Sobat Sungguh TV, kita mulai ya, Kang Bagas, Kang Gusman, dan Kang Wawang. Baiklah, saya pertama nih Kang Gusman, artinya menanyakan ya kepada Kang Gusman, artinya tentang santet dan bahayanya, dan orang yang memang berniat menggunakan ilmu santet itu dengan tujuan apa yang Kang Gusman. Saya minta menurut Kang Gusman itu pandangan daripada yang nanti akan disampaikan Kang Gusman dengan pertanyaan saya ini, ya saya minta Kang Gusman bisa menjelaskan secara detail dan gamblang ya Kang Gusman, agar supaya Sobat Sungguh TV ya Kang Bagas, ya, Sobat Sungguh TV Kang Bagas, artinya mereka menonton ya, tayangan kita ini bisa memahami, ya, memaknai, dan bisa bermanfaat, yang sekiranya ini loh santet loh, ini loh bahayanya, ini loh yang sekira-kiranya harus diantisipasi atau solusinya seperti itu. Silakan Gusman untuk menjelaskan. Oke. Indonesia yang budiman, dimanapun Anda berada, santet itu adalah perbuatan atau budaya atau tingkah laku adab manusia, pekerjaan yang berkenaan dengan dunia mistis atau dunia supranatural. Kalau dikategorikan, santet itu jadi perbuatan yang semena-mena, artinya upaya seseorang untuk memuaskan dirinya atau tujuannya lawannya itu akan diberikan atau dibuat celaka atau dibuat sakit ataupun dibuat mati.
kurang lebihnya seperti itu, guys. Jadi santet itu konotasinya sama dengan sihir. Cara memperoleh ilmu santet itu sudah pasti tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama atau kaidah-kaidah tuntunan kebenaran. Artinya secara agama apapun tidak dibenarkan, apalagi agama Islam sangat tidak dibenarkan sekali. Tetapi kenapa yang ditanyakan itu, kenapa orang kok memaksa berbuat santet? Itulah karena manusia itu ada dua jenis atau dua golongan yang menghalalkan segala cara dan golongan yang takut kepada Tuhannya. Nah, golongan yang tidak takut kepada Tuhannya itulah golongan yang menghalalkan segala cara. Akhirnya apabila dia menginginkan sesuatu, misalkan cara mudahnya saja, atasan dengan bawahan di satu institusi atau di satu kantor, atasan ini sangat arogan atau sangat berbuat semena-mena, ya kan, kasar atau apa, saking tidak bisa berbuat ataupun mengadu atau melawan. Akhirnya dengan cara itulah, supaya tidak diketahui perbuatannya, ada yang langsung melakukannya sendiri, dia bisa. Ada yang meminta tolong kepada praktisi, ahli supranatural atau yang disebut dengan dukun. Saya kira penjelasan saya seperti itu, guys. Semoga kita semua ini bisa memahami apa santet itu, entah dari bahasa apa itu santet. Cuma populernya seperti itu, populernya santet. Oke, Kang Gusman, jadi terima kasih atas penjelasannya. Iya. Nanti saya akan menanyakan kembali Kang Gusman ya, setelahnya nanti Kang Bagas. Artinya Sobat Sungguh TV ini alhamdulillah Kang Gusman sudah menjelaskan ya tadi barusan, dan sekarang ini saya akan bertanya ya Sobat Sungguh TV yang gimana? Saya bertanya kepada praktisi ya, yaitu Kang Bagas Sastria. Menurut pandangan Kang Bagas ya yang tadi barusan sudah disampaikan Kang Gusman. Artinya kemudian Kang Bagas punya pandangan yang berbeda atau sama saja atau berbeda, bisa saja seperti itu. Menurut pandangan Kang Bagas itu bagaimana Kang Bagas? Kalau menurut saya pribadi itu mungkin sama juga seperti itu. Oh gitu. Orang-orang yang seperti itu mungkin kan mempunyai tingkat keimanan yang sangat rendah, jadi gitu. Ya, dibilang yang tadi Kang Gusman sampaikan, dia ingin memuaskan diri dengan berbagai cara, ibaratnya untuk menjatuhkan lawan atau kawan atau apa itu ya, dengan cara apapun dia lakukan gitu. Seperti itu sahabat Suki. Oh, itu Kang Bagas. Iya. Gini Kang Bagas, selama ini artinya kita membuka tabir yang memang kita kan dari Sugir TV kan alhamdulillah sudah sering ya, artinya membantu orang yang memang sangat membutuhkan untuk menangani yang terkena oleh santet gitu Kang Bagas. Nah ini saya mau menanyakan Kang Bagas, artinya suka dukanya Kang Bagas nih, suka duka Kang Bagas dalam menangani ya, yang terkena santet. Tentunya mungkin Kang Bagas pada saat menangani mengobati sendirian atau dengan Kang Gusman, artinya kan itu suka dukanya gimana Kang Bagas? Kang Bagas itu kan capek atau memerlukan energi yang sangat prima sekali gitu kan, tuh penuh Kang Bagas juga mengenai keadaan badan Kang Bagas sendiri itu gimana Kang Bagas? Ya memang banyak sih suka duka untuk
menangani orang-orang yang terkena santet atau gimana itu kita sangat banyak dan sangat merasakan sendiri gitu ya. Karena di situ kan santet juga ada beberapa tingkatan-tingkatannya gitu. Kalau semuanya kita menghadapi tingkatan yang lebih tinggi itu kita mempunyai energi yang benar-benar power yang lebih gede itu, memerlukan energi yang lebih kuat, stamina fit gitu. Nah setelah itu artinya Kang Bagas menangani kan, ya katakanlah orang itu sampai sadar atau sembuh. Nah itu tentunya apa yang dirasakan oleh jiwa raganya Kang Bagas setelah itu? Memang setelah biasanya itu kan kita kan menangani orang yang terkena santet itu ya, itu banyak lah ibaratnya gaib yang ibaratnya itu pada nempel atau gimana. Nah kita sendiri ya harus bisa menetralisir gitu. Dan kalau kita ibaratnya menangani santet, kita menangani orang yang terkena santet, kita sendiri jangan sampai lengah gitu. Kita sesudah pulang kita jangan sampai lengah, karena apa, nanti di sini kadang orang tersebut paranormal atau dukun-dukun seperti itu kadang ibaratnya bisa nyari lengahnya kita gitu. Kalau kita lengah ya insya Allah ya kita bakal kena gitu. Nah ini sangat menarik, Iya, sangat iya. menarik sekali ini Kang Bagas. Iya. Artinya dengan pandangan dan penjelasan Kang Bagas, tentunya Kang Gusman juga mengalami demikian gitu kan, dengan demikian yang artinya Kang Gusman juga pernah menangani sendiri tentang yang kena santet atau mungkin bersamaan dengan Kang Bagas Satria. Nah ini saya juga minta pandangan dari Kang Gusman gitu ya, itu gimana Kang Gusman pandangannya yang seperti tadi dijelaskan oleh Kang Bagas Satria itu? Ya, ibarat kata kalau itu kan berkenaan dengan ilmu hitam, Iya, ilmu santet iya, sama saja dengan ilmu hitam, ilmu yang diperoleh dengan berkolaborasi dengan makhluk yang tidak patuh iya, kepada pencipta. Jadi di situ dia akan memenuhi, ya kan, permintaan daripada makhluk yang dia dia dekati atau dia temani. Misalkan gini, misalkan saya memperoleh ilmu santetnya di kuburan Mbah itu kan gitu. Akhirnya karena Mbah itu di kuburan itu, padahal itu kan berupa setan, ya kan, jin yang ingkar. Kita berkolaborasi dengan itu. Otomatis kalau misalkan kita menangani itu, ya kan, berarti ada kontradiktif atau gesekan. Kita akan melawan goib yang akan kita hadapi. Goib yang kita hadapi itu kita lebih tinggi atau lebih rendah dari dia. Makanya kadang-kadang ada praktisi atau supranatural, saya tidak sanggup. Nah kan gitu. Karena dia berisikonya kalau kita kalah, kalau si praktisinya kalah, itu yang terjadi bukannya menyembuhkan, akhirnya praktisi sendiri juga kena gitu. Jadi siogianya kalau kita menghadapi seperti itu ya mengukur diri. Kalau memang betul-betul kita kuat, mampu secara ilmu, mampu secara pengetahuan, ya, kalau logika, mampu secara praktisnya. Jadi itu kan kalau kita udah terjun kan itu kan praktis. iya. Nah itu tidak boleh istilahnya ada keraguan, tidak boleh ada sesuatu hal kalau saya pasti kalah gitu, ini saya teter kalah. Nah, itu sudah tidak mungkin lagi akan menyembuhkan. Justru malah kita sendiri yang kena, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita waktu itu mengobati kemudian
ada sesuatu yang aneh, letupan atau mati listrik, itu kan hanya gesekan ilmu dengan ilmu. Iya. Kalau zaman dahulu Iya. orang-orang sakti bertempur di atas, Iya. ya seperti itu. Mungkin gambaran ilustrasinya seperti itu, Oh, iya, ya kan? Tapi tidak tampak. iya. Yang tampak itu praktisinya sendiri biasanya Iya. begitu. Kalau Iya. digambar di film-film itu, ya itu satu rekayasa. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi yang sebenarnya memang begitu, karena ada alam di atas alam yang johir ini, ya kan, ada istilahnya, kalau istilah kami itu dua per tiga lambda, ada ruang di situ bahwa kita akan berinteraksi dengan yang tidak tampak. Nah, kalau kita sudah dikenal itu khalayak-khalayak praktisi, khalayak-khalayak apa namanya, ego itu, Iya. misalkan ilmu apa Pancasonada, Samuka, dan banyaklah ilmu-ilmu Iya. seperti itu. Saya juga nggak begitu rinci paham tentang itu, tapi selama ini yang saya lakukan, kalau saya sudah terjun seperti itu, hanya satu yang saya lakukan, ya kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu. Ini hidupku, matiku hanya karena Allah, Ya. ya kan? Billahi ta'ala, tidak ada perkara, ya. Jadi bagaimanapun gaib-gaib itu juga takut sama, ya kan? Jin-jin itu akan takut. Tapi kalau kita imannya hanya segelintir saja, janganlah. Saya pikir seperti itu. Nah, ini Kang Gusman. Ini sangat jelas nih, mudah-mudahan ini Sobat Suni TV ya tentang saat ini. Nah, cuma ini ada yang mengganjal tentunya dalam pikiran saya, ya mungkin pemirsa Sobat Suni TV ya mungkin pertanyaannya dalam hati kan tentang orangnya, kan? Orang yang berbuat santet itu menurut Kang Gusman itu kan ya kayak dosa besar ya teman-teman. Itu Kang Gusman kira-kira bisa menerangkan enggak itu ada kutipan atau istilahnya apa ya istilahnya dalam kitab ya, itu dalam kitab ya, kitab gitu yang isinya Allah berfirman atau istilahnya dalam hadis Kanjeng Nabi bersabda itu, menurut Kang Gusman apa itu Pak Kang Gusman, ininya ada nggak kira-kira? Ya, Nah, kalau dari itu nih kan itu dari kalau kitab saya cerita firman seperti itu, dulu Rasulullah aja pernah ya 3 bulan itu membuktikan bahwa kan ilmu bukan berarti Rasulullah itu tidak tahu. Iya, Saya pikir tidak mungkin Iya, iya. tahu, iya cuma ingin memberikan apa namanya pelajaran kepada umatnya seluruhnya, bahwa yang seperti ini itu dilarang. Kaitannya dengan apa? Iya kan? Di situ orang itu kalau tidak, iya kan, percaya, artinya begini, kan dikatakan kalau orang rukun iman, kita kembali ke yang nggak usah yang kitab-kitab dulu ya. Ya dikatakan al-imanu antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Iman itu sesungguhnya imanu antumina billahi, iman kepada Allah ya, wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah. Kitab yang mana? Ya kan, Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Itu harus iman. Ya kan? Wa kutubihi wa rusulihi, kepada utusan-utusan Allah. Yang wajib 25 itu, yang terakhir Rasulullah SAW kan begitu. Kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, ya kan? Iman kepada hari akhir, ya kan? Antum binabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, kepada hari akhir kiamat. Jadi di situ, ya kan, setiap apa yang hidup
pasti mati, ya kan? Nah, akan dimatikan seluruhnya, hanya Allah saja ya. Itu. Nah, itu di situ. Itu mobil akhir, hari terakhir. Nah, itu dikatakan bahwa akan datang pada hari Jumat, ya kan? Gitu. Apa? Manuan untuk menadahi malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar. Qadar itu apa namanya? Takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, ya mahfud, jalan tempatnya di situ kami ketujuh. Nah, itu takdir yang bagaimana? Khair, jadi wasarihi, yang baik dan yang buruk. Itu kaitannya seperti itu. Kalau orang sudah mencakup iman, betul-betul iman seperti itu dalam surat Israel juga dalam Al-Quran itu, bahwa kita harus mengimani adanya gaib ini kan? Karena Allah itu maha gaib, ya kan? Tapi yang dikatakan tadi korelasinya ayat atau hadis apa kalau santet itu dilaknat sama Allah. Nah, itulah di situ. Berarti iya kan dia tidak yakin kalau Allah segala-galanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia tidak mau kaitannya lagi apa lagi seperti apa. Itu ada surat yang bilang, ya kan? Jagalah dirimu, ya kan? Dari syirik, ya. Wala tusriku bihi syai'an. Dan janganlah kamu berbuat, ya kan? Ya. Tusyrik itu menyamaratakan bi dengan iya kan? Dengan Tuhan itu disamakan dengan sesuatu. Misalkan ada kekuatan yang lain, makanya itu dilaknat. Itu perbuatan syirik. Nah, gitu. Sekarang Kang Usman, ya, itu yang berbuat santet, yang kita yang bersantet itu dikategorikan dosa apa menurut Kang Usman? Ya dosa besar. Nah, dosa besar, dosa yang menyekutukan Tuhan. Ya kan? Ya. Wallahu a'lam. Dia kan dijelaskan dalam ilmu fikih itu tidak diampuni. Ya kan? Tapi Allah punya prerogatif. Apabila manusia itu sudah diingatkan mungkin, karena Allah kan lebih tahu dari kita. Kita tidak boleh mengatakan seorang itu musyrik, wah itu bahaya. Nah, itu hanya Allah saja yang bisa mengampuni. Kalau menurut perintah dia ampuni atau tidak, itu Allah, prerogatif Allah, ya kan? Karena juga dijelaskan bahwa innallaha ma'as sabirin, Allah itu, ya kan, suka dengan orang yang sabar, ya kan? Ada juga ya innallaha ghafurur rahim, Allah itu sesungguhnya ampunannya maha pengampun, berarti lebih luas dari segara ciptaannya. Nah, itulah kita nggak bisa mengatakan bahwa diampuni apa enggak. Tapi yang jelas ini adalah perbuatan tidak dibenarkan oleh Allah. Dia menduakan, ada sesuatu yang lebih daripada Tuhan itu tidak boleh. Wala tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa bizil qurba wal yatama, seperti itu. Saya kira penjelasan saya cukup dimengerti, mudah-mudahan. Oke, Sobat Sungil TV, mudah-mudahan nih penjelasan Kang Gusman ini bisa dicerna ya. Hal-hal yang positifnya diambil, yang negatifnya tolong jangan diambil ya, karena Allah itu maha tahu, maha mendengar apa segala sesuatu yang diperbuat dan tidak terbuat akan mendengar. Allah itu tidak tidur ya, Kang Bagas. Iya betul. Ya, gini Sobat Sungil TV, alhamdulillah nih juga ada Kang Wawang. Kang Wawang kebetulan ini dia bisa hadir ya dalam obrolan malam ini. Saya mau menanyakan nih sama Kang Wawang. Tadi saya mengenal Kang Wawang, nanti pun Kang Bagas sama Kang Usman juga
eh, akan menekan Wawang juga karena ini ada keterkaitannya dengan santet malam hari ini Wawang ya. Tapi setidaknya saya menanyakan dulu, walau Kakak Wawang juga pernah isinya sebagai saksi yang kena santet ya, Sobat Sungi TV, tapi tidak salah saya sebagai moderator artinya menanyakan ya tentang santet ya menurut Kang Wawang sendiri ya kan yang pernah berarti kata yang pernah dialami oleh Kang Wawang ya atau yang sepengetahuan Kang Wawang lah itu santet itu seperti apa? Ya kalau menurut saya itu emang sebetulnya itu tidak terlihat sih, bentuk santet itu tidak terlihat, tapi yang saya sudah pernah merasakan Iya. itu ya memang ya hanya ada rasa panas, untuk pencabutannya itu ada rasa panas, dan saya juga kaget. Iya. Padahal saya juga tidak disangka, Iya. dan saya sendiri kan datang ke orang itu bukan mau mengobati, Iya. ada tetapi saya mau berkunjung silaturahmi. Bahkan pada waktu itu kan karena saya udah ada pesanan omongan Iya. dengan adiknya itu, jadi minta ditengok ya jadi saya tengok gitu. Nggak taunya saya pulang dari sana itu saya sendiri juga. Oh, jadi gini, Tembak. Sobat Sungai TV, ceritanya Kang Wawang itu niatannya memang silaturahmi di salah satu tempat, dan memang silaturahmi ini sebelumnya sudah dihubungin oleh keluarga besarnya, dan Kang Wawang ini datang menengok daripada temannya yang memang kondisinya lagi sakit seperti itulah Kang Betul, Wawang. Nah, betul. terus gimana itu kelanjutan Kang Wawang? Ya saya nengok ke sana itu ya awal ceritanya ya saya kan silaturahmi dengan adiknya itu yang namanya Kosasi. Dia bilang terus waktu saya bekerja di Kalimantan, Iya. dia Kang Wawang kalau pulang tolong kalau bisa tengoklah kakak saya. Jadi kebetulan saya lagi ingat, Iya. pada waktu itu saya datengin, kebetulan lagi ada kendaraan. Iya. Nah, setelah datang ke sana, masya Allah orang yang terkena itu ya seperti itulah. Itu badannya rusak semua Oh, gitu dan sangat sedih lah ya kalau kita lihat. menyedihkan lah Iya. kita kalau lihat yang Maka dari itu saya juga tersentuh, terharu. Oh berarti sangat benar-benar santet itu dahsyat, tapi dia tidak mempunyai moral keimanan. Yang mempunyai ilmu seperti itu tidak punya moral keimanan. Disitulah saya sendiri aja itu sampai menyebut aja, masya Allah kata saya, kok orang itu setega itu membikin seorang wanita sampai seperti itu. Saya pada waktu itu saya tuh obrolan sudah selesai, saya kembali pulang. Nah, setelah kembali pulang saya ada pesan obrolan, barangkali nanti ada perlu mau ada pengobatan ya nanti saya bawa saudara saya. Saya bilang ya saya bawa Gusmat sama Kang Nadi sebagai saksinya di situ. Nah, setelah itu kan bisa melihat langsung sendiri. Iya, Nah, iya, disitulah Kang Nadi saya hanya bercerita sekilas. dan memang Iya. saya artinya dengan Kang Gusman juga menyaksikan orang yang memang terkena santet Sobat Sungai TV. Saya datang dengan Kang Gusman dengan Kang Wawang juga, keberadaannya ternyata memang menyedihkan sekali Kang Wawang di situ. Nah itu saya dengar nih Kang Wawang, saya kan mendengar, Insya Allah saya mendengar kabar berita ini apa benar ya Kang Wawang artinya sehabis silaturahmi, katanya seperti itu ya, habis silaturahmi ke sana menengok Iya. ya artinya kakaknya Iya, kakak. temannya Kang Wawang ya namanya Pak Kosasi yang pernah kerja bareng di Kalimantan pada waktu dulu ya. Nah itu saya dengar katanya Kang Wawang itu sempat datang ke Sungai TV. Iya. Nah sempat datang ke Sungai TV, nah bertemu dengan silaturahmi ya ke Sungai TV, ketemu dengan Kang Gusman sama Kang Bagas. Nah itu gimana Kang Bagas ceritanya ini Kang Gusman?
ini dengan kedatangan saya mendengar dengan kedatangan Kang Wawang ini nih datang silaturahmi ke Sungil TV ya itu kan bertemu dengan Kang Gusmat ya sama Kang Bagas. Ini ceritanya gimana ini sampai gimana ini ada apa ini? Gimana cerita? Kalau nggak salah siang hari ya itu ya. Iya, siang hari. Gimana Kang Bagas? Kang Gusmat? Silakan aja. Ya, pada awalnya saya kepulangan dari sana itu sebetulnya itu terasa saya tuh sudah nggak enak badan. Jadi satu melihat saudara sendiri juga Kang Bagas di sini itu minta dipijit. Ya oh gitu. Awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu ya. Jadi setelah saya tangani dipijit itu juga belum selesai semua. Iya. Secara tidak langsung sebagai Kang Bagas tuh kayaknya dia ngontrol saya. Iya. Di Kang Wawang ada keanehan katanya. Iya. Ya, saya kurang tahu. Iya. Sedang saya kesini tuh hanya mau mijit. Saya bilang gitu. Jadi artinya Kang Wawang ini niatan datang silaturahmi ke Sungil TV pada waktu itu ingin memijit Kang Bagas. Cuman dengan ilmu batinnya Kang Bagas ternyata terasa Kang ini ada gangguan. Oh gitu. Jadi Kang Bagas ini betul ya. Jadi intinya di situ. Nah, kebetulan di sini ada Kang Gusman, ada Kang Bagas, dan dihadiri ya sama itu putra-putranya. Iya karena kebetulan kan kita waktu itu siang hari kan banyak anak-anak pada bermain kan gitu. Jadi ya rame seperti itu. Iya. Ya itu untuk penanganannya saya bilang. Ya kalau Kang Bagas mengetahui bahwa Kang Wawan ini ada inian ya tolong kata untuk saya minta bantuannya karena saya ini kayaknya panas sekali kaki nggak kuat sedangkan lurus aja itu panas gitu. Jadi itu pada waktu itu niat pijatnya mau mijat Kang Bagas, pijat tetap dilakukan tapi tidak selesai kan. Tapi terlihat oleh Kang Bagas ada gangguan jiwa raganya Wawang. Nah, ini Kang Bagas, kedatangan Kang Wawang itu kan tadi niatnya kan silaturahmi ke Sungil TV. Mimijit lah ya salah satu pun kecapean gitu kan. Dan ternyata justru yang memijat itu diobatin. Gitu. Nah itu gimana Kang Bagas? Tolonglah ceritakan Kang Bagas biar Sobat Sungil TV mengetahuinya. Jadi gini ceritanya, awalnya kita kan mau minta pijit sama Kang Wawan ya. Setelah itu kok ini Kang Wawan ada perbedaan di sini, ada gaib yang ibaratnya bersembunyi di dalam tubuhnya. Ini kan gaib ini bersembunyi, dia ngerasa gimana terusik dia ke kita pas megang kita juga dia kayak udah gelisah ini Kang Wawan karena dipengaruhi sama gaib yang bersembunyi di dalam raganya ini. Setelah itu kita jadi ya malah kita yang bukan diobatin jadi kebalikannya. Jadi ada lucunya juga di situ. Tapi itu Kang Bagas ya betul. Pas saya siang kalau nggak salah ke jam 11-an ya. Saya sempat kan kita sempat ke Sungil TV, ke rumah Sungil TV. Cuma saya hanya melihat gitu kan karena kan ada urusan lain jadi saya tidak sampai selesai kan nggak tahu gitu kan. Nah itu juga kan sampai ditangani sama Kang Gusmat juga ini berarti sangat luar biasa ini. Iya betul. Kang Wawang ini kena santetnya itu gimana Kang Gusmat? Ya guys, Indonesia itu spontan. Menurut pengakuan Kang Wawang sendiri, dia berkunjung tidak untuk mengobati, hanya ingin melihat keadaan si sakit itu. Tapi yang ditangkap oleh praktisi yang menyantet orang tersebut atau melakukan perbuatan buruk kepada orang yang dituju itu seolah-olah Kang Wawang ini ingin mengobati terusik. Akhirnya dia melempar juga ke Kang Wawang sesuatu tanpa dirasa. Bertemu dengan kami akhirnya ketahuan ya
mau tidak mau kan Iya, turun iya. tangan sampai terjadi tarik menarik ataupun dia ingin bersemayam di tempat di tubuhnya Pak Wawang, kami ingin mengusir kan Iya. gitu. Ya cukup lumayan juga, mungkin yang terasa itu panas dan sebagainya kan gitu. Tapi alhamdulillah sudah bisa diatasi. Itulah serba-serbi santet. Jadi kalau bisa mah jangan dah. Ya, jangan sampai terkena seperti itu. Kalaupun terkena seperti itu juga mesti lihat-lihat juga orang, ya kan? Maksudnya yang lihat-lihat itu, ini praktisinya modelnya seperti apa ini kan gitu. Berarti tuh Kang Wawang pas diambil ya suatu nih kan kena kirimannya dari orang yang memang awal tujuan ke sana kan silaturahmi, menengok ya kan, menengok kakaknya yang lagi sakit karena kena santet dengan kondisi yang menyedihkan ya kan. Sampai Kang Gusmat, Kang Bagas dan kita ke sana diobati sampai sembuh kan, alhamdulillah. Semua kering semua, ya utuh, kembali ke kulit semula kan, bersih, putih ya kan. Nah, seorang wanita kan seperti itu. Nah, ini Kang Wawang itu pada waktu di istilahnya katakanlah diobati kan betul kan, itu yang kenanya itu yang dirasakan Kang Wawang sendiri, yang dirasakan itu kena sakit apa? Punggung, kepala, atau kaki atau apa? Tadinya itu yang dirasakan saya itu di sini tuh Punggung ini belakang cecentong nih, iya. itu terasanya rasa linu, ngelemot berat tuh. Punten di sini Kang Wawang ya, Iya. terasa sakitnya di sini ya. Jadi kata Kang Bagas, aduh Kang Wawang, ini bahaya katanya. Kenapa? Lepas saja. Satu tasnya jangan dicangklekin aja katanya. Ya. Jadi saya lepas tasnya. Setelah Rupanya tasnya dilepas itu banyak emas batangannya Kang Wawang. Iya, rupanya berat. Abot ya, iya. Jadi kata saya tuh, ya tolong nih Kang Bagas, aduh ambilin kata saya tuh. Ini kayaknya saya nggak kuat nih, berat pisan. Iya. Ya copot tasnya katanya, dicopot sama saya. Dilepas ya, Ya. dilepas tasnya. Ya, akhirnya setelah dilepas, ini kata Kang Bagas bisa juga ini pemberhentian darah katanya. Tapi kalau menurut saya kalau pemberhentian darah seperti ini rasanya beda. Jadi ya terserah Kang Bagas aja lah. Iya, Gimana kemampuan Kang Bagas, Iya. Wawan bukannya ngetes, tapi Iya. Wawan sendiri kayaknya rasanya kurang enak gitu di Iya. badan Wawan. Iya. Tambah meriang gitu, akhirnya sampai nggak sadar saya setelah dicabut sama Kang Gusman. Iya. Gitu. Ya saya lihat juga memang sebelum-belumnya ditangani oleh Kang Bagas sama Kang Gusman, saya lihat sendiri Kang Wawang itu berjalan itu agak gedok gitu. Iya. Jalan dan sebetulnya ada ganjaran apa di kaki itu ya. Itu jadi kayak ngecos. Nah ya gitu. Nah itu Kang Gusman punten ya Kang Bagas, artinya tolonglah dijelaskan biar sobat Tuyulus TV ini tahu bahwasannya memang Kang Wawang ini terkena santet itu berupa barangnya apa. Wajarlah kita menjelaskan kan biar detail kan gitu ya, biar nggak penasaran gitu. Barangnya apa? Apakah berupa keris tah, umumnya kan apa berupa pedang dah kan? Apakah berupa mungkin rambut atau jarum atau apa gitu Mbak pada waktu itu? Pada waktu itu saya sendiri itu yang mencabut itu ya, itu keluar paku itu. Oh, keluar paku. Iya, dari Paku di mana itu? Di telapak tangan apa telapak kaki? kaki itu. Oh, telapak kaki. Tapi sebenarnya sih dia berada di seluruh tubuh ini tuh, jalar. Nah, kita kumpulkan dan di satu ditarik dari telapak kaki semua. Di sinilah Kang Wawan udah enggak Ya udah oleng lah. oleng ibaratnya gitu. Keluar pakunya Kang Bagas. Alhamdulillah langsung itu keluar paku bersama gaib-gaibnya pada keluar semua itu. Kita ambilin semua. Setelah itu datang Kang Gusman, langsung dibantu sama Kang Gusman di situ. Alhamdulillah. Iya, dibantu sampai Kang Wawan tidak sadarkan diri di situ, dikuasai sama Terkapar. gaib. Blek. Gaib tersebut. Apa-apa. Udah nggak inget apa-apa. Di Saya situ Kang Wawan teh itu dikuasai sama gaib di situ udah. Nggak ingat apa-apa. Nah, di situ kita sama Kang Gusman ibaratnya disedot sama Kang Gusman ya. Saya emang waduh
dari tulang ini ting berubut gitu, Terasa, jadi Iya. ditariknya itu kerasa ya, Kerasa. kerasa itu ya. berubut. Nah, sampai kaki satu itu mancal. Ya, jadi guys gitu guys. Kadang tidak dipahami kalau ilmu santet itu kenapa kok bisa ada di badan, keluarga. Iya, karena nggak tahu. Ada paku, ada yang apa nih, belatung ya, ada yang apa. Ya saya juga nggak akan mempermasalahkan seperti itu, apapun yang keluar itu bahwa itu sudah tidak pantas ada di tubuh manusia. Iya. Ya kan? Iya betul. Kalau oleh setan, oleh jin, Iya. masukin ke tubuh dipaksa Iya. dengan ilmunya Iya. dia, dengan kekuatannya dia. Iya. Nah, itu saya pikir itu bukan masalah apapun. Yang jelas bagaimana caranya itu santet itu lepas dari tubuh kita, lepas dari pengaruh setan itu, jangan sampai bersemayam di tubuh kita. Yaitu syaratnya ya memang kita ini harus kuat. Ya, yang dikatakan bahwa iya ka anak budu wa iya kana nasta'in, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku minta permohonan pertolongan kan gitu. Ini sehingga untuk maksiat apapun dari makhluk Allah yang lain ya kan, kita tidak boleh lengah ya kan, harus kuat Iya. gitu. Itu bukan masalah itu paku Iya. ataupun jenisnya apa itu bisa saja ya kan, baskom di dalam perut bisa saja. Kan nggak mungkin kalau logika masa ada baskom ember masuk dalam perut, Iya. tapi nyatanya memang seperti Iya. itu. Dan jangan sampai mempermasalahkan masalah itulah ya kan? Iya. Yang harus dipermasalahkan tuh gimana kita melawan ilmu-ilmu sihir itu, Iya. setan itu dari dulu, dari zamannya Rasul Musa alaihissalam menghadapi sihir ya kan? terus dahsyat sekali guys tuh. Haus kau tadi ya kau, haus ya, mau nih. Baiklah, sobat Sungil TV. Alhamdulillah pada malam hari ini penjabaran atau penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Kang Gusmad, Kang Bagas, juga Kang Wawang. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah lama ya Kang Wawang, Kang Bagas ngobrol pada malam ini. Oke, sobat Sungil TV, obrolan ini saya akhiri ya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.